Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain. Faslun wa ya'taqidu ahlu sunnah anal jannata wan nara makhluqatani wa huma darani a'addahumullahu ta'ala ihdahuma lin-na'im was-sawabi ila ahli ta'ah wal iman wal ukhra lil iqabi wan nikali li ahli al ma'asi wa tughyan huma munju khalaqahumullahu ta'ala bi baqiyatani la tabliyani abadan wa hiya al jannatu allati kana fiha Adam wa Hawa alaihuma alaihi salatu wassalam wa iblisa lil la'in summa akhrajahuma minha al qissatu al masyhurah wa qad ankara al mu'tazilatu jalika. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, beliau dalam kitab ini, bahwa ahli sunnah wal jamaah itu punya i'tiqad surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, salah satunya untuk nikmat dan ganjaran kepada orang ahli taat dan orang ahli iman. Yang lain yaitu neraka itu digunakan atau dibuat untuk bagi orang yang diazab, yang disiksa, kepada orang ahli maksiat dan orang yang melanggar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, itu adalah sudah kekal adanya dan tidak ada lenyap, artinya bekakalan. Surga itu yang dimaksud adalah surga ketika Nabi Adam dan Hawa, dan di situ juga ada iblis. Itu surganya toh. Nah, akan tetapi iblis mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Itu kisah sudah masyhur. Nah, jadi kita ini disuruh mengimani i'tiqad. Karena orang Islam ini kan undang-undangnya yang pertama Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Semua Al-Quran, hadis itu mengarah kepada undang-undang ini. Apakah arah kepada rukun Islam, apakah arah kepada rukun iman, atau arah ke rukun namanya ihsan. Nah, ini namanya undang-undang beragama. Nah, tetapi ada juga yang sudah melewati undang-undang ini. Bukannya maksudnya kada memakai, kada, tetapi orang yang ahli panat nang tiga perkara ini, undang-undang ini dikatakan hampir
apa orang tuh rasa tawar. Undang-undang kada memakai lagi. Islamnya kah, rukun Islamnya kah, rukun imannya kah, rukun ihsannya kah? Karena apa? Karena rukun iman dan rukun ihsan dan rukun Islam, 3 perkara itu adalah orang-orang yang masih belum merdeka. Nah, kayak kita nih belum merdeka, masih umpat undang-undang. Nah, ini bahasanya agak tinggi, Bang. Jadi kada lagi orang menggunakan rukun Islam, kada lagi orang tuh menggunakan rukun iman, dan kada lagi orang tuh menggunakan rukun ihsan. Jadi kayak apa orang menggunakan Islam, kewajiban iman, kewajiban ihsan, sedangkan orang itu adalah sudah ahrar ataupun merdeka. Nah, contohnya ini adalah ahli panah. Orang panah tuh kawalah lagi sadar, atau orang ahli baqa kawalah sadar. Orang ini asyik dengan dirinya aja, asyik dengan dirinya nih, kada ingat. Nah, ini atau orangnya anggap sajalah guring, orang ini tidur, wajiblah nanti 3 perkara nih, rukun Islam, rukun ihsan, rukun iman, kada wajib lagi karena dalam posisi tidur. Nah, jadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang wasil, nah itu kebanyakan diantaranya apakah syukran ataupun mabuk orang nih, ataupun dikatakan pana orang nih. Pana ini macam-macam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan ada pana orang seperti anak kecil yang berlindung lawan kuitannya atau mamanya, itu pana jodoh. Ada yang panahnya orang ini ibaratnya seperti orang tidur. Ada juga panah ini seperti mana orang yang sudah meninggal dunia, tasarah dimandiakan, nah kayak apa bentuknya. Nah, itu panah. Jadi orang-orang yang panah ini kadang-kadang mereka tuh ibaratnya dalam keadaan mabuk, sudah sukran. Nah, kayak kita nih masih berukun, masih berundang-undang. Nah, makanya di sini ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, wajib kita tuh ahli sunnah wal jamaah beriktikad, berkeyakinan bahwa surga itu dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mau empati orang umum kita. Kayak kita nih orang umum. Yang tadi yang sedikit tadi orang-orang khusus ya. Ini hukum lain. Orang khusus dan orang awam. Nah, ini kisahkan nih orang-orang awam. Nah, kayak kita nih. Nah, masih sadar. Masih tahu lawan duit. Masih bernafsu. Jadi sadar kita nih. Kalau sadar, maka kita diwajibkan etikad ahli sunnah. Kecuali tadi yang kita sebutkan tadi adalah orang yang sudah sukran, orang mabuk, orang panah, orang baka, orang yang kada ingat diri. Nah, ini lain ya hukumnya, lain kayak kita nih. Hidin bisa hukum seorang langsung muallimnya atau mengajarinya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala melajari, tasara Allah taala, anak yang kayak apakah syariatnya? Pulang kan? Nah, karena ujar ulama-ulama, ada orang yang dekat dengan pejabat karena ikut tertib, pegawai misalnya tertib, ikut aturan.
ada orang yang dekat dengan pejabat tadi karena pejabat itu cinta lawan orang tadi. Nah, jadi kada pakai tertib. Oh, yang dicintai tadi. Nah, itu tadi. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ada yang ikut tertib, ada yang kada bisa ikut tertib. Nah, kalau orang yang ikut tertib itu disebut namanya salik. Aturan. Ada yang pakai tertib itu disebut adalah apa? Wali jajab. Nah, jajab. Nah, itu. Jadi yang tertib ini adalah mengikuti aturan. Makanya Syaikhul Qadir Jailani diwajibkan i'tiqad kita, iman kita nih, mengimani bahwa surga itu ada, neraka ada, tetapi surga neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan basic keyakinan juga bahwa surga itu bagi orang yang taat dan neraka itu adalah bagi orang yang maksiat. Dan surga neraka itu kekal adanya. Ketika diciptakan kekal adanya. Dan surga itu adalah surga yang pernah didiami oleh Nabi Adam dan Iblis. Itu surganya. Nah, kayak apakah surga kada tahu? Karena kalau dikisahkan lain. Kalau dipandirakan lain. Nah, kayak apakah surga? Wallahu alam. Pokoknya apabila dibayangkan diangan-angan lain. Surganya nih. Nah, kayak apakah kada tahu kita? Ujahidin di sini sesungguhnya neraka itu demi umurku jahidin bahwa orang mukmin masuk ke dalam surga itu balawasan. Dan sekalinya ada kaum Mu'tazilah yang ingkar tentang adanya surga dan neraka. Nah, ada juga kita Mu'tazilah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada kemudian Qadariyah, ada di sini dibahas kita. Nah, kalau kita nih yang ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Quran telah menyebutkan wa jannatun arduas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga dan luasnya itu bagaikan bumi dan langit disiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, muttaqin. Ittaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan takutlah neraka, dan neraka itu sudah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wa makana mu'iddan kana mawjudan ya'lamu kullu akilin fa'ulima annahuma makhluqatani. Jadi bagi orang-orang yang berakal itu percaya bahwa neraka dan surga itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bercerita, aku Jahidin pernah masuk ke dalam surga. Kemudian aku Jahidin berada di pinggir sungai. Kemudian sungai tadi di sisinya, sisi-sisi sungai ini, sekalinya ada permata-permata. Dan kemudian Jahidin, aku celup tangan ke sungai tadi, mengalir sungainya, sekalinya airnya itu bagaikan misik yang bau harum. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, apa ini hai Jibril? Ujar Jibril, ini adalah Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar.
yang Allah Subhanahu wa taala memberi engkau sungai ini. Kemudian ya Rasulullah, uji sahabat lagi, kabarkan tentang kami ini, tentang surga. Kayak apa bangunan surga itu? Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, surga itu bangunannya, bataknya tanah itu terbuat daripada emas kapingan. Nah. Atau batanya itu terbuat daripada perak. Kemudian atapnya pulang terbuat daripada misik ja'farun. Nah. Kemudian kerikil di situ, ujar Rasulullah, itu terbuat daripada yakut merah dan mutiara-mutiara. Nah. Debunya di situ itu terbuat daripada Ja'far, minyak wangi Ja'far. Barang siapa yang masuk ke dalam surga itu tidak akan ada lagi kematian, dan dia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak ada lagi keluh kesah di dalam surga itu, dan tidak ada lagi pembakaran di situ, dan tidak ada lagi namanya tua, muda terus. Yang tua-tua muda sebertaan menjadi umurnya 33 tahun sebertaan. Muda sebertaan. Dan di situ riwayat lain mengatakan orang di surga situ ada pasar setiap Jumat. Tapi pasarnya bukan berjualan kain ataupun sayur-sayuran, tapi berjual muka. Muka supaya cantik dan ganteng. Nah, itu. Bukan salon. Bukan salon ataupun apa nih? Jadi situ tukar muha. Nah, itu ada riwayat. Dan di situ ada pentas juga. Berpentas, berkisan juga. Tapi orang yang hadir itu di pasar orang-orang khusus, karena artisnya para nabi-nabi. Para nabi-nabi. Dan suaranya merdu-merdu. Suara nabi-nabi juga. Sampai nanti puncaknya orang tuh mendengar suara Allah Azza wa Jalla di surga. Nah, saking indahnya, saking merdunya, maka yang mendengar badan tuh jadi telinga sebertaan. Yang melihat waktu itu ada mata, akan tetapi seluruh badan jadi mata. Nah, kayak apakah? Saking indahnya tuh, saking merdunya, saking sahdunya. Nah, kemudian di surga itu pulang Allah Subhanahu wa taala menampakkan tuh zat wajibul wujudnya. Yang tadi kan suara aja. Melihat para nabi, kemudian Allah Azza wa Jalla menampakkan zat wujudnya. Itu bang kisahnya. Sidin di sini kita perlu beriktikad ataupun berkeyakinan bahwa itu ada. Walaupun itu dari kisah, tetapi kita harus meyakini. Karena apa? Kita ini adalah orang awam. Karena orang awam mengumpati percayaan guru-guru ataupun percaya orang-orang yang sudah percaya. Orang ini percayalan gurunya, kemudian sidin dia belajaran gurunya. Padahal inilah hanyalah kisah, tetapi kita disuruh mempercayai atau mengimani, karena kita termasuk orang yang masih
berukun, rukun Islam, berukun iman, rukun ihsan. Nah, tetapi kalau orang yang mukarrabin tadi, para nabi dan rasul dan para wali khususiyah, bubuhannya ini melihat surga tuh sudah musyahadah, menyaksikan, ada kisah lagi. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga. Amin. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Rasulullah dengan sidin oleh Allah Subhanahu wa taala yang menemukan, dan kita puncaknya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dunia ini kita bertemu dulu dengan Allah Subhanahu wa taala nampak dan jelas, supaya nanti di surga ada apa karena supaya penanduk. Nah, di dunia penanduk, di akhirat penanduk. Ujar Imam Al-Ghazali, orang di akhirat nanti ketemu dengan Tuhan, di dunia ini ketemu Tuhan dulu. Ini sama aja Tuhannya. Di dunia ini lawan di surga kita sama aja Tuhannya. Nah, tapi kayak apa penjelasan tentang ilmu ketuhanan tuh nah. Kita kepahaman Tuhan kayak raja bukan. Nah, itu yang perlu mengaji kepada orang yang wasil, yang kayak apa Tuhan tuh. Kayak apa lawan Tuhan tuh, supaya wah ini kan kita anggapan atau hayalan Tuhan tuh duduk di kursi, bisi tangan, bisi kaki, tetapi yang bisa menjelaskan tuh adalah orang-orang nang wasil, bukan orang ahli ilmu. Karena orang ahli ilmu ilmunya hayal masih, karena umpat daripada guru-gurunya. Nah, gurunya mah hayal. Tetapi kalau orang ahli wasil nih sampai sudah hakul yakin sudah. Nah, kalau orang ahli ilmu ini nukilan. Nah, jadi jauh. Makanya kalau hendak mencari ilmu ketuhanan adalah orang yang wasil. Insyaallah. Al-Fatihah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.